Para saudara, Paskah adalah awal dari iman gereja. Iman para murid benar-benar diteguhkan pada peristiwa Paskah, yaitu ketika Yesus bangkit. Nah, karena itu pada hari ini sebelum saya mengawali khotbah saya ingin ngetes iman Anda. Saya ingin menunjukkan, melontarkan fakta-fakta yang dianggap bodoh oleh dunia, yang membuat orang juga menyebut orang-orang Kristiani itu bodoh-bodoh. Dan semoga lontaran fakta ini menggoyahkan iman Anda. Apa fakta-fakta itu? Tunjukkan pada saya ayat mana dalam kitab suci yang menunjukkan kebangkitan Kristus. Ada yang bawa kitab suci? Di HP-nya ada yang bawa kitab suci? Mana kitab suci yang menceritakan tentang kebangkitan Kristus? Ada? Ada? Ada yang menemukan? Tidak ada. Baca 70 kali 7 kali. Tidak ada kitab suci yang menceritakan tentang kebangkitan Yesus. Apa yang ada? Lihat, orang Kristiani itu nalarnya pendek. Yang ada adalah cerita tentang kubur kosong. Yang banyak disebutkan oleh kitab suci itu adalah bahwa kubur sudah kosong. Tapi orang Kristiani menyimpulkan bahwa Yesus bangkit. Bagaimana logikanya? Bagaimana logikanya? Kubur kosong, orang menyimpulkan Yesus bangkit. Nalarnya dari mana? Logikanya dari mana? Atau orang Kristiani terlalu emosional mendengar cerita sampai sekarang ini, kalau ada yang bercerita tentang yang hebat-hebat, lalu amin, amin, terpujilah Tuhan. Lihat, yang ada adalah cerita orang-orang yang bersaksi bahwa kubur kosong. Ketika bersaksi begitu, mereka dengan emosional, ya Tuhanku dan Allahku, Engkau sungguh hebat. Para saudara, itu fakta yang disebut dalam Injil, dalam kitab suci. Bagaimana orang Kristiani lalu percaya bahwa Kristus bangkit? Dengan menunjukkan fakta-fakta ini, apa yang terjadi pada diri Anda? Ada yang terusik? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nanti baca dari antara 4 Injil itu. Lihat, ceritanya tidak sama. Contoh saja, nama-nama. Ada yang menyebut Maria Magdalena, Maria yang lain, Maria ibu Yakobus, Salome. Lalu yang benar yang mana? Para saudara, saya goyahkan lagi. Anda tahu, fakta-fakta yang saya sebut ini adalah peluru-peluru yang dipakai oleh orang-orang yang ingin mempertobatkan Anda. Nanti
kalau Anda bertemu dengan mereka dan Anda diajak untuk bertaruh. Kalau kamu tidak bisa menjawab pertanyaanku, kalau kamu bisa menjawab pertanyaanku, aku akan ikut kamu. Tapi kalau kamu tidak bisa menjawab pertanyaanku, silahkan kamu ikut aku. Ini terjadi kan? Lihat sekian tahun yang lalu, anak kita di situ loh, di dekat situ. Mengapa? Mungkin karena tidak bisa mempertanggungjawabkan iman kita. Mungkin berhadapan dengan fakta-fakta yang saya tunjukkan kepada Anda, dan mungkin Anda, lalu iman kita benar-benar tergoyahkan. Sudah berapa saja anak yang dulu aktif di komunitasnya, pelayanan ini, pelayanan itu, ketika keluar dari Pontianak, bertemu dengan orang ini, bertemu dengan orang itu, akhirnya bahkan apa yang menjadi komitmennya dulu ditinggalkan. Nah, ada yang sudah mulai terusik. Para saudara, kalau Anda terusik, maka itu berarti Anda siap untuk memasuki misteri Paskah. Itulah yang terjadi pada para murid. Mereka semua ketika melihat Yesus digantung di kayu salib, mereka lari terbirit-birit. Ada yang putus asa, mereka pulang ke kampung mereka lagi. Bahkan ada yang diberitahu bahwa Tuhan sudah bangkit. Saya tidak akan percaya sebelum aku mencucukkan tanganku. Sorry, saya tidak akan percaya. Sebelum aku mengalami karya Allah, mukjizat Allah, maaf, saya tidak akan percaya. Itu yang dicari orang-orang sekarang. Itu yang laku sekarang. Mengalami mimpi Tuhan, ada makhluk yang datang putih. Wah, diceritakan kemana-mana. Sepertinya ini benar-benar mukjizat. Lihat salah kaprah yang sering kali terjadi. Apa yang terjadi di Amerika? Beritanya adalah possible miracle. Masih kemungkinan adalah mukjizat Ekaristi. Tapi sampai di Indonesia apa yang terjadi? Mukjizat Ekaristi. Siapa yang menentukan suatu mukjizat itu? Sebelum Roma berbicara, orang tidak akan mengakui itu adalah mukjizat. Prosesnya panjang. Maka di Amerika judulnya adalah possible miracle. Diduga mukjizat. Tapi di Indonesia sudah diberi caption mukjizat Ekaristi. Karena apa? Laku. Para saudara, mari kita lihat. Para penginjil tidak menunjukkan kepada kita tanpa memberitahu. Tidak ada satu orang pun yang menyaksikan peristiwa kebangkitan. Karena para murid tidak mengira bahwa yang dinubuatkan oleh Yesus benar-benar terjadi. Mereka semua digoyahkan. Bahkan murid yang dikasihi di Taman Getsemani ditegur oleh Yesus. Tidakkah kamu mampu bertahan 1 jam saja? Tidak ada satupun yang betul-betul menyaksikan peristiwa kebangkitan. Cerita tentang kebangkitan tidak dimaksudkan untuk menceritakan tentang peristiwa kebangkitan, tetapi para penginjil ingin mengungkapkan apa yang terjadi pada manusia. Maka cerita tentang kebangkitan adalah cerita tentang orang yang mencari.
Pagi-pagi benar wanita-wanita itu sudah pergi ke kubur. Untuk apa? Untuk mencari Yesus kembali. Tujuannya apa? Ada yang untuk memberi minyak-minyak rempah-rempah supaya jenazah Yesus lebih awet. Para penginjil ingin menerangkan, ingin menggambarkan apa yang terjadi pada manusia-manusia. Setiap orang akan mencari, apa sih sebenarnya yang aku cari dalam hidup ini? Lihat orang yang sudah serba kecukupan, kalau memikirkan tentang kebutuhannya yang tidak membahagiakan, dia akan cari terus dan terus dan terus, numpuk dan numpuk dan numpuk terus. Tetapi tanya, apakah itu membahagiakan mereka? Inilah gambaran bahwa setiap orang mencari sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Seperti digambarkan oleh wanita-wanita yang pergi ke kubur. Mereka mencari Yesus. Malaikat itu berkata, tentu kamu datang ini untuk mencari Dia yang telah dibangkitkan, bukan? Dan para saudara, dalam pencarian itu, para penginjil menceritakan 3 tahap yang kiranya sangat menentukan dan kiranya akan membantu kita untuk menemukan diri kita, untuk akhirnya meneguhkan iman kita. Apa 3 hal itu? Yang pertama, orang-orang yang mengalami kebangkitan Yesus selalu tidak pernah mengenali kehadiran Yesus. Lihat wanita tadi, perempuan-perempuan tadi, ketika sampai ke kubur dan disapa oleh malaikat, mereka hanya terdiam. Mereka hanya dipenuhi dengan rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka tidak mengerti apa-apa, siapa ini. Baru ketika mereka berjumpa dengan Yesus dan Yesus memberi salam bagimu, mereka menggapai kaki Yesus sebagai bentuk ungkapan iman kepercayaan mereka kepada Yesus. Para saudara, tahap yang kedua, selalu ada dialog. Yesus berkata, jangan takut, pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku agar mereka pergi ke Galilea, agar mereka menjumpai aku di sana. Ada dialog. Dan yang ketiga, nanti setelah mereka mengenali Yesus, mereka berani memberi kesaksian. Maka para saudara, tadi kalau kita terusik dengan pertanyaan-pertanyaan saya yang menantang iman Anda, yang mengetes iman Anda, maka kita maklum, mungkin kita berada pada tahap yang pertama. Kita belum mengenali Yesus itu setelah Dia bangkit. Kita belum mengenali apa yang selama ini dilakukan oleh Allah lewat hidup kita. Kita tidak mengenali kehadiran Tuhan yang ada di sekitar kita. Kita tidak mengenali kehadiran Kristus di dalam keluarga kita. Maka kita perlu berdialog. Di mana kita berdialog? Para saudara, para penginjil ada yang mengatakan bahwa para murid harus pergi ke Galilea untuk menjumpai Yesus karena Yesus sudah ada di sana. Ada lagi yang mengatakan bahwa para murid harus pergi ke Yerusalem. Tidak penting tempatnya mana yang tepat, tetapi yang mau dikatakan oleh Yesus bahwa setiap dari kita mempunyai Galilea. Anda ingat ketika Anda ingin menjadi murid-murid Kristus. Anda ingat ketika Anda begitu bergelora, betul-betul ingin dibaptis.
Anda ingat bagaimana Anda menjadi orang Kristiani. Itulah Galilea kita. Itulah Yerusalem kita. Dan Tuhan menginginkan kita untuk kembali ke situ. Tuhan menginginkan agar kita menengok ke situ. Dan bukan hanya menengok ke situ, tetapi untuk menjumpai Yesus secara baru. Kita perlu mengenali Yesus, berjumpa dengan Yesus dari sisi yang berbeda. Kalau selama ini mungkin kita menjadi orang Katolik yang konsumtif. Artinya konsumtif, ingin dilayani terus. Datang ke ketua lingkungan kalau perlu. Tapi kalau tidak perlu, tidak pernah mengunjungi ketua lingkungan. Minta Romo datang untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi diundang untuk kerja bakti di pasturan, kerja bakti di gereja, 1001 alasan dibuat. Karena apa? Karena kita melihat Yesus, melihat iman kita secara konsumtif. Kita menjadi konsumen yang hanya menikmati. Sekarang kita diajak untuk menjumpai Yesus dengan cara yang baru. Kita diajak untuk pergi ke Galilea baru, ke Yerusalem baru. Menjumpai Yesus, memandang Dia, mengenali Dia secara baru pula. Yang ketiga, secara baru seperti apa? Setiap orang yang berjumpa dengan Yesus selalu lari memberitahukan kepada orang lain tentang kebangkitan Yesus. 3 wanita ini, mereka setelah berjumpa dengan Yesus, maka mereka pun pergi memberitahukan kepada para murid tentang perjumpaannya dengan Yesus. Nanti 2 orang yang pulang ke Emmaus dan dia tidak mengenali Yesus, tapi setelah mereka berbicara, akhirnya mereka mengenali Yesus ketika makan bersama, memecah-mecah roti. Maka mereka pun pada malam itu juga pergi kembali ke Yerusalem, memberitakan bahwa dia telah berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Para saudara, iman kita itu akan menjadi makin hidup. Iman kita akan menjadi berbuah kalau kita berani mewartakan kepada orang lain. Kalau kita pakai untuk orang lain, sumur itu akan betul-betul airnya, sumbernya menjadi makin besar kalau sering ditimba dan diberikan orang lain, dipakai untuk mengairi tumbuh-tumbuhan. Tetapi kalau air itu dibiarkan, maka airnya akan menjadi payau, bahkan kalau bertahun-tahun akan beracun dan berbahaya bagi manusia. Maka Paskah ini adalah panggilan kita untuk memandang secara baru iman kita akan Kristus. Kita diajak untuk melihat dan menghayati secara baru siapa Yesus itu bagi kita. Dan supaya iman kita makin hidup, kita harus berani memberi kesaksian kepada orang lain. Gereja mengajarkan bahwa kesaksian yang powerful, kesaksian yang bergaung kuat, bukan kata-kata, bukan khotbah, bukan pengajaran, tetapi hidup kita. Kesaksian hidup kita itulah yang akan berbicara jauh lebih besar gaungnya daripada kata-kata. Maka kita diajak untuk meningkatkan iman kita, untuk meneguhkan iman kita dengan tadi berani untuk menemukan kembali ke Galilea kita, dan di situ kita bisa berdialog dengan Tuhan, ingin mendengarkan apa yang menjadi kehendaknya. Dan setelah itu, mari kita berani memberi kesaksian kepada orang-orang di sekitar kita, bukan lewat kata-kata kita, tetapi lewat kehidupan kita. Hanya dengan begitu,
Paskah akan benar-benar menjadi sumber iman kita. Paskah akan benar-benar menjadi awal dari iman kita. Amin.